warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita mendapat kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang diajukan bahwa puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu sangatlah arif kalau bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sempat Ramadan lewat begitu saja. Begitu juga melaksanakan ibadah Ramadan, jangan sempat hanya dapat lapar, haus belaka. Yang harus kita antisipasi, yang harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Adapun beberapa hal yang membatalkan puasa itu tentu yang pertama sesuai dengan HVT himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau makan tidak sengaja nggak apa-apa. Satu piring misalnya tidak sengaja, alhamdulillah itu. Minum tidak sengaja, nggak apa-apa juga. Tapi apabila disengaja, nah barulah batal, nggak sah puasanya. Makan dalam artian akan menambah energi, kekuatan bagi seseorang. Katanya supaya jangan lapar, haus. Secara manusiawi, puasa pasti lapar. Siapapun, kiai, profesor, siapapun. Kalau puasa dia pasti lapar, haus. Dan itulah salah satu ujian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman kita sudah berhasil dan akan mendatangkan halawatul iman, kenikmatan orang yang beriman. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa halawatul iman itu 3 hal. Yang pertama, kalau kepingin melihat orang itu beriman atau tidak, lihat ibadahnya. Orang yang beriman itu ibadahnya sangat bagus. Yang kedua, orang yang beriman itu pergaulannya fleksibel, bukan hanya sesama muslim tetapi di luar muslim pun kita disuruh untuk berbuat baik. Yang ketiga, orang yang beriman itu senantiasa menghindari dari hal-hal yang buruk, hal yang akan merusak keimanannya. Karena itu berpuasa akan rusak, akan batal ketika dia makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, apabila seorang suami, seorang istri memperlakukan berhubungan 1 hari di bulan puasa misalnya, itu diganjar dengan puasa, dibayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan betapa susahnya, betapa beratnya. Kalau tidak mampu puasa, maka mengasih makan 60 orang 1 hari. Bayangkan, kasih makan. Kalau tidak, dia membayar kifarat. Kifarat. Hubungan suami istri. Karena itu kepada orang-orang tua, kaum muslimin dan muslimat, ketika ada niat untuk menikahkan anaknya, jangan sempat menjelang puasa.
kasihan anaknya menunggu siang itu terlalu lama. Maka itu harus dihindari hubungan suami istri di siang hari. Ada juga yang bertanya, gimana Pak Ustadz, kalau berbuka langsung hubungan? Minum dulu dong, makan dulu. Itu makanya hari ini juga membuat seseorang rasa ini menahan hawa nafsu dikengkang. Bukan hawa nafsu itu dimatikan, tapi hawa nafsu dikendalikan. Bagi umat Islam, mengendali hawa nafsu itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nafsu dia tidak terkendali, berarti yang mengendalikan nafsu itu adalah syaitan. Kita tahu bahwa syaitan itu senantiasa mengajak manusia, menjerumuskan manusia ke jalan yang tidak baik. Yang keempat, membatalkan puasa itu bagi ibu-ibu yang datang bulannya menstruasi atau melahirkan, menyusui, maka dia batal. Ketika 1 menit saja misalnya mau berbuka puasa, dia datang bulan, maka batal puasanya. Ada beberapa hal memang membatalkan puasa, itu pun kalau dilakukan dengan secara sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak apa-apa, kecuali melahirkan memang ada hal kesengajaan. Datang bulan memang ada tanggal-tanggal tertentu. Saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan merusak juga nilai-nilai ibadah kita. Misalnya sedang berpuasa ngomong kotor, sedang berpuasa bercarut misalnya, itu akan merusak nilai amal ibadah kita. Lalu yang berikutnya, dia bergunjing, mengatai orang, maka hal-hal yang demikian itu kita harapkan dihindari supaya ibadah Ramadan kita mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa ibadah yang wajib dikerjakan dalam bulan Ramadan akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah sampai 700 kali lipat. Ada juga yang 70 kali lipat. Yang sunnah kita laksanakan sama nilai dengan wajib. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.